Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Artinya semoga Allah membalas kepada Nabi Muhammad SAW apa yang pantas bagi beliau. Dan ini merupakan bentuk syukur kita atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Karena dengan berkat Nabi Muhammad inilah kita bisa mengerti sholat, adalah munajat kita kepada Allah. Kita bisa mengerti tentang puasa, tentang bagaimana istinja, tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak mulia. Itu semua berkat Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada seorang muslim pun dari umat ini yang sholat atau sedekah atau membaca Quran atau silaturahim atau hal-hal yang baik lainnya, kecuali pasti pahala juga Allah lipat gandakan, yang mana kelipatannya itu dikirim langsung untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semua amal kita ini dari beliau. Karena itulah sekiannya bagi setiap mukmin itu harus mengenal nabinya. Dengan kenal Nabi itu akan tumbuh cinta, dan dengan cinta itulah seseorang bisa beramal tanpa ada kekhawatiran karena neraka atau rindunya dia akan surga, sehingga amal dia murni dikarenakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar dari Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Babul qira'ah ba'da ta'awud. Bab al-qira'ah, disebutkan qira'ah yaitu membaca Fatihah ba'da ta'awud, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini penting pembahasan karena sudah masuk rukun. Bacaan rukun dalam sholat itu cuma 5, sisanya itu hukumnya sunnah. Pertama takbiratul ihram, hukumnya wajib dibaca. Yang kedua Fatihah di setiap rakaat, mau imam atau makmum atau yang sholat sendirian. Ini dalam madhab kita Syafi'i. Yang ketiga tahiyat akhir, itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir. Adapun pada tahiyat awal hukumnya sunnah, karena tahiyat awal juga hukumnya sunnah ab'ad. Yang kelima salam, itu ucapan assalamualaikum yang pertama. 5 ini saja yang hukumnya wajib. Jika seorang tidak baca apa-apa kecuali 5 ini, hukumnya sah sholatnya, ya, sah sholatnya. Kan tetapi meninggalkan banyak sekali bonus-bonus yang Allah berikan. Iftitah gak dapat, ta'awud gak dapat, tasbih 3 rukuk sujud gak dapat, rugi. Cuman apakah batal? Gak batal, karena hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 5 hal tersebut. Sekarang sini i'lam, ketahuilah annal qira'ah wajibatun fi shalah bil ijma'. Tahuilah bahwasanya membaca Al-Fatihah hukumnya wajib di dalam sholat apapun itu, mau fardu, mau sunnah, mau fardu ain, mau fardu kifayah kayak sholat jenazah. Bil ijma', dengan ijma' sahabat. Ijma' di sini apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh umat, seluruh ulama di masa suatu zaman. Untuk semua sahabat satu dunia ini sepakat dalam satu masa itu sudah hukumnya ijma'. Tidak harus yang sahabat, di masa tabi'in bisa, setelahnya bisa. Yang penting sedunia tidak ada yang ingkar. Itu ijma'. Kalau sudah ijma', maka siapapun yang melanggar ijma' ini hukumnya dosa, walaupun ulama besar. Contoh ini ijma' sudah 5 tahun, anggaplah abad 3 tahun 3 Hijriah sudah ijma'.
Maka kemudian abad ke-6 ada ulama yang sangat alim di zaman itu mencoba merubah ijma. Dosa ini ulama. Kenapa? Kharqul ijma haram. Menantang ijma hukumnya haram. Ya. Sehingga ijma ini kesepakat ulama bahwasanya hukum baca Fatihah wajib dalam sholat. Tapi yang bagaimana? Nah, di situ nanti khilaf. Sholat yang model apa? Nah, ini nanti yang khilaf. Yang penting dalam sholat hukumnya wajib Fatihah. Ma'an nusus al-mutadhahirah, dengan nas-nas yang sudah sangat jelas. Wa madhabuna wa madhabul jumhur, dan pendapat kita madhab Syafi'iyah, wa madhabul jumhur, dan pendapat seluruh mayoritas. Kayak jumhur ini bukan seluruhnya ya, tapi mayoritas ulama, anna qira'at al-Fatihah wajibatun, bahwasanya membaca Fatihah itu wajib. La tujzi ghairaha liman qadar 'alaiha, tidak sah, tidak mencukupi selain Fatihah bagi orang yang mampu membaca Fatihah. Berarti tadi yang qiraah di sini bukan Fatihah ya. Membaca sebagian Quran hukumnya wajib. Itu sepakat seluruhnya. Cuman mazhab Syafi'iyah dan kebanyakan mayoritas para ulama mengatakan Fatihah ini yang wajib. Ya, berarti ada beberapa ulama yang mengatakan nggak wajib Fatihah, yang penting baca Quran. Terserah apa, itu ada. Tapi di sebagian madhab Hanafiyah. Lil hadis sahih, karena hadis yang sahih. Apa itu? Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tujzi salatun, tidak sah suatu salat, la yuqra fiha bi fatihatil kitab, yang tidak dibaca di dalamnya surah Fatihatul Kitab. Itu pembuka Al-Quran, diberi gelar Fatihah yang artinya pembuka. Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab Al-Quran. Karena itulah Al-Fatihah ini tidak masuk juz manapun. Juz 1 enggak masuk, juz 30 enggak masuk. Kenapa? Karena dia kuncinya. Fatihah ini kunci. Juz berapa Fatihah itu? Enggak masuk juz dia. Dia pembuka. Ya. Bahkan satu-satunya surat yang bismillahnya masuk ayat nomor 1. Kalau kita perhatikan seluruh surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, dikurangin At-Taubah karena nggak ada bismillahnya, tinggal 113 surat, itu semua bismillahnya nggak ditulis ayat pertama kecuali Fatihah. Al-Baqarah Alif Lam Mim ayat pertama, Al-Ikhlas Qul Huwallahu ayat pertama. Tapi untuk Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ya, itu satu-satunya. Bahkan disebutkan Fatihah ini merupakan intisari Al-Quran. Karena intisari Al-Quran, istilahnya Allah merangkum isi Quran ini semuanya itu berada dalam Fatihah. Sehingga orang yang membaca Fatihah seakan-akan membaca seluruh kandungannya. Kalau kayak hatam ya, ada kandungan seluruh Al-Quran. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Lau syi'tu an atakallam fil Fatihah la aqartu 70 ba'ira." Sumpama aku ada waktu untuk membahas Al-Fatihah ini, maka aku bisa mentafsiri Fatihah ini dengan tafsir sebanyak kitab yang diangkut 70 unta. Satu unta itu berapa kitab muatnya? Itu 70 unta ini menafsiri Al-Fatihah saja. Kenapa? Saking tingginya isi Al-Fatihah. Bahkan kita pernah di Pasuruan itu beli kitab judulnya Tafsirul Fatihah As-Shaghir. Tafsir Fatihah yang kecil. Itu segini tebelnya. Fatihah cuma 7 ayat segini. Itu tafsir yang kecil. Katanya yang besar semana 3 jilid Pak, yang besar. Yang kecil segini ya, yang besar lebih lagi. Ya
berarti bukan mustahil. Sayyidina Ali yang dimiliki oleh Rasulullah pintu kota ilmu. Rasulullah bersabda, "Ana Madinatul Ilm." Aku ini ibarat kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, dan Ali pintunya. Ya, dan Ali ini pintunya. Ya wajar seperti beliau itu diberi oleh Allah pemahaman akan Al-Quran, sehingga kalau sudah mengulas urusan Fatihah bisa sampai 70 unta muat kitab-kitab tafsiran Fatihah. Imam Haram ya, itu beliau pernah ketika masa haji ya, itu diminta oleh para ulama Mekah untuk mengulas Bismillah. Beliau mengulas Bismillah itu 7 hari belum selesai. Dalam pengajiannya mulai pagi sampai hampir zuhur, pagi hampir zuhur, itu bahas Bismillah saja 7 hari belum selesai. Ya, kenapa? Karena semakin tinggi pemahaman seorang, maka semakin panjang dia punya penjabaran. Rawahu Ibnu Khuzaimah, ini hadis dari Ibnu Khuzaimah, wa Abu Hatim Ibn Hibban fi Sahihaihima, dalam 2 sahihnya. Dari sini selain Sahih Bukhari Muslim, ada sahih yang lain kitab itu. Jadi ada orang kalau nggak Sahih Bukhari Muslim berarti bukan sahih. Nah, ini ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Berarti Ibnu Khuzaimah punya kitab khusus sahih semua. Ada juga Sahih Ibn Hibban, beliau murid Ibnu Khuzaimah. Ya. Wa hakama bi sihhati, dan keduanya menghukumi hadis ini sahih. Wa fi sahihaini, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, la salata, tidak sah salat illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan membaca Fatihah. Wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim, dan wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, wajib. Walaupun dalam sebagian hadis itu Rasul mengucapkan bilhamdulillah, langsung dia mengucapkan bilhamdulillah, yaitu tidak sah sholat kecuali dengan mulai bilhamdulillahirabbil alamin. Di sebagian hadis seperti itu. Cuman itu tidak menandakan bismillah enggak termasuk ayat. Walaupun dalam hadis itu, karena ada hadis ini, para ulama beda pendapat apakah bismillah termasuk Fatihah apa enggak. Ya. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan sudah sepakat ulama semua bahwasanya Fatihah itu 7 ayat. Kalau tanpa bismillah maka jadi 6 saja. Tanpa bismillah cuma 6 ayat. Sebenarnya dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan, Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, dan sungguh ya Muhammad, kami sudah menganugerahkan kepada engkau 7 ayat yang turun 2 kali, masani yang 2 kali, wal Qur'anal azim, dan kami anugerahkan Quran yang agung. Di sini Fatihah kok masuk Al-Quran, kenapa kok diulang? Ya karena untuk mengagungkan Fatihah. Sama seperti hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah seluruh sholat 5 waktu, khususnya yang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini masuk 5 waktu, tapi diulangi untuk menguatkan ini yang paling mulia. Ini juga ketika Allah menyebutkan Al-Quran, maka Fatihah mencakup. Hanya saja Allah sebutkan Fatihah khusus, kemudian baru Al-Quran seluruhnya. Sama seperti ketika malam Qadar itu Allah menyebutkan bahwasanya seluruh malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, seluruh malaikat akan turun di malam itu. Warruh, dan ruh siapa? Jibril juga turun. Loh, kenapa Jibril disebutkan? Ya karena lebih mulia. Beliau yang paling mulia di antara para malaikatnya disebutkan 2 kali. Nah ini juga demikian. Maka para ulama tidak lengkap 7 ayat itu tanpa bismillah. Sehingga dari sini sebagian besar a'immah, para imam, menyebutkan Fatihah, bismillah termasuk Fatihah. Apalagi ada
hadis khusus yang menyebutkan bahwasanya Rasul wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, itu konteks ayat hadisnya, dan bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Al-Fatihah. Nah kemudian khilaf lagi, bismillah ini dibaca pelan apa baca keras kayak yang lain. Nah, madzhab Syafi'i sama kerasnya kayak alhamdulillah. Kalau di Jahriyah ya keras juga bismillah. Sebagian ulama enggak, bismillah sih. Bila sebagian kalau kita sholat di Mekah biasanya bismillahnya hampir enggak ada itu. Ya itu ada, cuman pelan ya. Langsung yang dijaharkan langsung alhamdulillah. Justru kalau kita meyakini imam enggak baca bismillah, maka kita enggak boleh bermakmum. Karena menurut kita orang yang enggak baca bismillah berarti enggak sah Fatihah. Enggak sah Fatihah wajib diulang. Enggak diulang enggak sah rakaatnya. Enggak sah rakaatnya wajib menambah setelah salam. Enggak nambah bahkan batal sholatnya. Makmum yang meyakini batal imamnya sholat maka enggak boleh bermakmum dengan imam tersebut. Nah, makmum yang meyakini batalnya sholat imamnya maka makmum ini batal juga. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu, para ulama mengatakan ini imam-imam yang di Masjidil Haram seperti itu mereka baca bismillah tapi sir pelan. Nah, kalau kita nggak ikut berjamaah emang di situ jutaan yang sholat. Kita di situ menganggap 14 hari sendirian aja sholatnya, rugi, ya rugi. Pas mumpung orang banyak malah gak berjamaah. Nah, sebagian orang taklid ke mazhab Maliki, taklid ikut aja sudah. Tapi tidak usah taklid, langsung cukup meyakini mereka memang membacanya sir, ya pelan, tetap baca bismillah tapi pelan. Kemudian wahia ayatun kamilah min awalil Fatihah, dan bismillah itu ayat sempurna dari permulaan Fatihah. Wa tajibu qiraatul Fatihah. Nah, sekarang ini hukum baca Fatihah ini. Dan wajib membaca Fatihah bi jami tasydidatiha, dengan seluruh tasydidnya. Berarti kalau yang baca Fatihah tasydidnya dikurangi, maka wajib ngulang ayat yang hilang terjadi. Yang sering itu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya udah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal ayatnya ya, batal surat. Batal ayatnya. Berarti apa? Wajib dia ulang itu dengan ditasydidkan. Wajib dia ulangi dengan ditasydidkan. Kenapa? Karena tasydid itu 2 huruf. Ketika Anda menghilangkan tasydid berarti mengurangi huruf Fatihah. Ya, berapa jumlahnya? Terungnya 156 huruf. Jumlah huruf Fatihah dari bismillah sampai dhalin wa dhalin itu 156 huruf. Kalau memakai pendek Maliki Yaumiddin ya, maka 155 huruf. Karena boleh memakai panjang, boleh memakai pendek, boleh. Bahkan kita pernah tanya pada guru-guru qiraah kita, ada guru qiraah 13 tahun di Mekah, beliau qiraah sab'ah sudah hafal. Itu kita tanya mana yang paling utama, Maliki Yaumiddin pendek apa panjang? Kata beliau yang paling sahih riwayat yang pendek. Paling sahih riwayat ya, paling kuat riwayatnya, sama-sama sahih. Paling kuat itu yang pendek. Tapi yang paling besar pahalanya yang panjang, karena 1 huruf 10 pahala. Terus bagaimana? Ya pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Yang paling sahih kita pakai, yang paling banyak pahala kita pakai. Nah, kemudian wahia arba' asyra tasdidah. Dalam Fatihah ada 14 tasdid. Seperti ini ditekankan. Kenapa? Jangan sampai hilang tasdid ini ketika baca Fatihah. Nah, kalau seperti ini masih ada yang menganggap Fatihah itu di hati. Ini 12-an. Jadi begini, tasdidnya 14. Kalau di hati Pak hilang tasdid.
Kalau baca di hati nggak ada tasbih, nggak ada apa-apa. Kenapa di hati? Tajwid hilang kalau baca di hati. Tidak mungkin para ulama membahas seperti ini jika baca itu di hati. Karena mulai marak ini orang-orang yang hanya baca di hati, hukumnya nggak sah. 4 madhab nganggap nggak sah di hati itu bukan bacaan, ya, bukan baca. Dia cuma niat di hati. Kalau di lisan malah nggak cukup. Nah, kalau niat itu baru wajibnya di hati, di lisan saja nggak cukup. Tapi kalau bacaan Fatihah, bacaan tahiyat akhir, takbiratul ihram, salam, wajib keluar suara dari lidah, suara mulut kita wajib keluar suara, minimal telinga sendiri dengar. Tidak masalah, karena itu termasuk wakaf kafi. Jadi Umadubi alaihim itu boleh wakaf, namanya wakaf kafi. Nah, cuman jarang dipakai, ya jarang. Itu wakaf kafi karena ada waw atau sudah termasuk boleh untuk berhenti. Boleh kan? Kemudian apa saja 14 seperti ini? Salasun bifil basmalah, ya, salas fil basmalah. Contoh, Bismillah, ya, yaitu lafaz Allah. Ar-Rahman di ra-nya, Ar-Rahim di ra-nya juga. Itu. Wal baqi ba'daha, dan sisanya setelah Bismillah ini. Fa in akhalla bi tasdidatin wahidah, jika dia mengurangi satu kali tasdid, batalat qiraatuh, maka bacaannya batal. Maksudnya Pak, wajib diulangi. Apa diulang dari awal? Tidak. Kalau satu ayat itu yang kurang, cukup atau itu yang diulangi, tidak perlu dari awal. Nah, tapi kalau habis walad dhalin baru ada sadar, kayaknya ada yang kurang soal tadi saya nggak tahu yang mana, wajib dari Bismillah Anda baca. Kalau baru sadar setelah walad dhalin baru sadar. Nah sering juga dot ini sering tasdidnya hilang, atau lam di dhalin walad dhalin. Nah ini nggak ada tasdid, ya, wajib diulang itu walad dhalin. Kenapa? Mad lazim, karena ada tasdid di situ. Coba kata tasdid nggak ada mad lazim, yang dia rata-rata 6 harokat, 3 alif. Wa yajibu an yaqra'aha murattabatan mutawaliyah, dan wajib membaca ayat-ayatnya dengan tertib dan lanjut. Lanjut sini apa? Enggak boleh dipisah lama. Bismillahirrahmanirrahim, diam lama, baru lagi hukumnya wajib ulang bismillah. Tawali ini maksudnya enggak boleh dipisah terlalu lama. Atau di tengah-tengah dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, hukumnya juga tidak boleh. Contoh, habis baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, nah, tengah-tengah itu bersih dia, bersih, dan sunnah baca Alhamdulillah. Jadi Maliki Yaumiddin bersih, Alhamdulillah, itu tidak boleh lanjut karena pisah, ya, sudah terpisah dengan ucapan Alhamdulillah. Memang itu sunnah, untuk bersih sunnah, tapi zikir itu tidak ada urusan dengan sholat. Sehingga ketika Anda baca Alhamdulillah karena bersih tadi, itu memutus bacaan Fatihah, wajib Anda ulang lagi. Beda dengan bacaan amin. Sumpama kita membaca Fatihah pas imam baca Fatihah, karena mungkin kita khawatir imamnya ini suratnya pendek betul ini, jadi saya bacanya pas Fatihah aja, khawatir gak cukup waktu nanti. Ya seperti itu. Jadi pas tengah-tengah sholat, ya, pas kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam baca walad dhalin, maka kita sunnah amin. Amin. Nah, amin kita itu tidak putus qiraah. Lanjut nggak apa-apa, nggak perlu mulai dari bismillah. Kenapa? Karena sunnah membaca amin itu diajarkan dalam sholat. Kesunahan membaca amin, zikir amin ini disunahkan di dalam sholat, sehingga zikir yang ada maslahat dalam sholat
tidak memutus bacaan Fatihah. Ya. Nah, sampai seperti itu pembahasan masalah Fatihah ini. Fa in taraka tartibaha, jika dia meninggalkan urutan Fatihah, bacanya enggak berurut, au mualatiha, atau dia tidak nyambung tadi, dipisah atau disela-selai dengan zikir, lam tasih qira'atuh, enggak sah bacaannya, berarti wajib diulangi. Wa yu'dharu fi sukut bi qadri tanaffus, dan dimaafkan di dalam diamnya dengan sekadar nafas, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, nafas dulu, alhamdulillah, amin, nafas tidak masalah. Tapi kalau lebih dari nafas, nah ini hukumnya tidak bisa. Kecuali kalau ada udzur, contoh seperti mau bersin, bahkan mau bersin lama dia, gak keluar bersin, ini udzur ini termasuk. Ya, dipaksakan nggak bisa juga baca. Nah ini hukumnya makdur, tidak apa-apa. Walau sajadal ma'mum ma'al imam di tilawah, seumpama makmum sujud bersama imam sujud tilawah, ya, anggaplah waktu subuh Jumat sujud tilawah, au sami'a ta'minal imam, atau dia mendengar aminnya imam, fa'ammana li ta'mini, kemudian dia mengaminkan karena aminnya imam. Ini untuk masalah ini agak panjang pembahasan, coba 5 menit, ada pertanyaan silakan. Iya. Maksudnya yes. Iya. Oh, maksudnya itu sambil narik nafas sambil membaca. Nah, selama tidak mengurangi huruf tidak apa-apa. Selama tidak mengurangi huruf, karena memang dalam membaca Fatihah itu, karena dia termasuk Al-Quran, otomatis hukum tajwid dimasukkan. Hukum tajwid, hukum makhorijul huruf, ya. Sehingga harus bisa membedakan hak sama kho, ya, sin sama shod harus bisa. Itulah kalau belum bisa Ustaz, dia sama aja hak sama hak, alhamdulillah, sama aja gitu. Dan sama zat dia gak ada bedanya, ya. Siratal ladzina, dan yang seperti ini wajib belajar, ya. Makhluk huruf ini wajib belajar. Kalau nggak bisa Ustaz, mentok sudah nggak bisa, ini sudah kaku, ya sudah, berarti untuk Anda tidak bisa jadi imam. Yang seperti ini bisa jadi imam. Kenapa? Kalau jadi imam ada makmum yang fasih nggak sah. Kenapa? Karena sudah menjadi syarat berjamaah, la ya'tamul qari bil umi. Seseorang yang lancar Fatihahnya nggak boleh bermakmum dengan yang nggak lancar. Yang muskilah, yang imam sah saja sholatnya, yang makmum yang nggak sah, karena dia lancar. Kok bisa bermakmum dengan yang nggak lancar? Tapi ini sudah menjadi musibah di masyarakat kita, ya. Kalau di sini sih kota insya Allah aman. Di luar pelosok itu kalau nggak tua nggak boleh jadi imam. Kadang nunggu sampai yang tua ini belum keluar, pas bacanya masya Allah. Nah, ini jangan salahkan kalau ada anak-anak muda yang mungkin dia ngerti nggak pernah sholat di situ. Ini sebabnya ini kalau saya sholat nggak sah juga Ustaz. Nah ini penyebabnya. Itu diantara di kota-kota demikian, dan mungkin banyak seperti itu. Kalau tadi tidak apa-apa, selama tadi syarat huruf-hurufnya lengkap, tidak apa-apa. Untuk qunut itu memang di dalam mazhab kita hukumnya, kalau imam nggak qunut, ya, imamnya tidak qunut, itu harusnya
dia ikut. Cuman ikut di sini maksudnya Ustaz, ikut gerakan. Cuman dia nggak amin pun nggak masalah. Imam kunut dia langsung sujud, batal ini orang. Ya, makanya dia rata berdiri aja, walaupun dia nggak amin, dia berdiri aja karena dia ngerti kalau dia sujud batal dia. Nah, ini tapi agak repot kalau kita tanya mereka ini hukumnya dari mana, bingung juga. Karena itu bid'ah juga itu. Bid'ah juga. Dia nggak ikut kunut, tapi ikut berdiri. Kan bid'ah ini. Tidak ada hadisnya itu. Tapi ketika mereka bilang kunut nggak ada Ustaz bid'ah. Lah Anda berdiri sementara Anda tidak kunut itu lebih bid'ah lagi kita bilang. Nah, ini nggak masuk akal juga. Mereka juga bingung juga seperti itu. Ya harusnya kalau mereka tidak mau kunut, jangan bermakmum dengan yang berkunut. Karena sulit untuk mencari bagaimana posisi orang yang gak kunut ini ketika imamnya kunut. Mereka kesulitan. Kalau mereka langsung sujud batal. Kalau dia ikut kunut dia bilang bid'ah, gak bisa. Hanya dia berdiri aja. Nah, berdirinya dia ini hukumnya apa? Ya bid'ah, lebih bid'ah itu. Ya lebih bid'ah lagi. Ya, sehingga penting dalam hal ini untuk memperhatikan. Nah, insyaallah untuk selanjutnya kita bahas tentang masalah sujud tilawah. Fadillah bin Ashraf.